أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha awal tanpa permulaan, yang maha akhir tanpa penghujung, yang maha abadi tanpa perubahan. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang bagi orang-orang soleh, kekasih sang penguasa yang maha perkasa, pembawa berita gembira dari maha pengampu dan mata air teladan bagi umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang terus memelihara keislaman, memperkuat keimanan, dan memperteguh keihsanan. Di zaman sekarang ini, rasanya merawat Islam, iman, dan ihsan adalah sangat sulit. Di era ini, ritual keagamaan hanya dipandang sebagai sisa-sisa zaman kegelapan. Era ini telah dilampaui masyarakat Barat dalam perang industrialisasi modern. Gagasan menghabiskan sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga tanpa menerima pengembalian materi dipandang sebagai praktik yang tidak ada artinya dan terbelakang. Modernitas sebagai konsekuensi dari pencerahan Barat menyebabkan umat Islam mengalami apa yang disampaikan oleh Khairul Khalaq sebagai sebuah keterputusan epistemik. Penjajah kolonial Barat tidak hanya menguasai tanah dan lahan, tetapi juga mentalitas umat Islam. Hasilnya bisa ditebak, siapa yang mempertahankan keimanan dan ketakwaan dipandang sebagai sinis dan kaum yang tertinggal. Karena itulah, pada hari yang mulia ini, perkenankan kami mengajak untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristiqomah dan tetap teguh melaksanakan perintahnya, dan pada saat yang sama menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita akan bertambah mulia, diberkati dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Pada hari ini, segenap kaum muslimin menunaikan sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri kepada Zat Rabbil Izzati. Semua bersimpuh diri menunaikan sunnah Nabi untuk meraih ridho dan karunia ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kata kurban berasal dari bahasa Arab, artinya sesuatu yang dekat atau mendekatkan. Yaitu dekat dan mendekatkan diri kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan ibadah ini. Kurban sering disebut udhiyah, artinya hewan sembelihan. Perintah untuk menyembelih daging kurban salah satunya termaktub dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorban. Meski fisik hewannya yang disembelih, tapi hakikatnya ialah pengorbanan dan pengabdian diri sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Kurban adalah praktek keagamaan yang berakar dari risalah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai wujud ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keliru kiranya kalau kita memaknai Idul Kurban hanya sebagai pesta pora konsumsi daging hewan kesempatan. Pasalnya, sebelum adanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, praktek kurban yang dilakukan penyembah berhala biasanya dipersembahkan kepada dewa-dewa. Acaranya ialah bisa berkorban hewan, juga hasil bercocok tanam. Di kalangan penyembah berhala berkembang juga berkorban manusia. Kalangan masyarakat Mesir kuno, misalnya, gadis suci ditenggelamkan ke dalam sungai Nil sebagai persembahan bagi Fir'aun. Pada zaman Nabi Ibrahim, dakwah dilaksanakan untuk mengubah kebiasaan para penyembah berhala. Ini menjadi agama etis, yakni agama yang mengajarkan Tuhan yang baik kepada manusia. Dakwah Nabi Ibrahim menghasilkan suatu teladan, salah satunya mengubah tradisi kurban dari manusia ke hewan peliharaan. Perubahan ini boleh jadi menjadi besar dalam sejarah kemanusiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berdasarkan Quran surat Al-Hajj ayat 34, salah satu tujuannya disyariatkannya ibadah kurban ialah menjadi pribadi al-muhbitin. Kata al-muhbitin berasal dari kata al-haqu, maknanya tanah yang keras. Sedangkan menurut salah satu ulama terkenal mujahid, al-muhbitin adalah al-mustahidina fil ibadah, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah sehingga ia rela mengorbankan harta, pikiran, tenaga, dan nyawa. Sementara itu, karakter al-muhbitin tergambar jelas dalam Quran surat Al-Hajj ayat 35. Karakter pertama yang paling esensial adalah tauhid. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Ciri pertama ini menandakan bahwa tatkala bibir berucap asma Allah, hati ikut hanyut dalam kerinduan. Menurut Sayyid Qutb mengungkapkan wajilat qulubuhum, menggambarkan
getaran yang menghantarkan perasaan sunyi di dalam hati seorang mukmin ketika diingatkan akan Allah, perintahnya dan larangannya. Terkait dengan alam kehidupan ini, kita sering mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar, Insya Allah, dan lain sebagainya. Karena itu, Islam tak memandang alam dan kehidupan ini sebagai fakta material yang kering. Secara ontologi selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sufi bahkan menyebut alam, yakni segala sesuatu selain Allah, sebagai tajalli atau penampakan diri Tuhan. Aspek inilah membedakan peradaban Islam dengan yang lain. Peradaban Barat berakar dari tragedi dan traumatis akut terhadap agama, khususnya kekristenan. Inilah alasan mengapa mereka menjauhi bahkan memusuhi agama. Ketika mereka menjauhi agama, mereka mengalami kecemasan dan menakutkan, namun tak terjelaskan. Selain itu, menegasikan agama dan Tuhan selalu berakhir pada eksploitasi alam secara membabi buta. Sebagaimana anak dalam hari ini, kesehatan mental dan pemulihan lingkungan menjadi tema sentral dan percakapan pada saat modern kali ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Karakter kedua dari pribadi al-mukhbitin adalah penyabar. Wasabirina ala ma asabahum. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Sabar adalah konsep psikologis melibatkan kemampuan individu untuk mengendalikan emosi, menahan diri, dan bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit, menantang atau menekan. Dalam dunia yang serba tergesa-gesa ini, kesabaran membantu kita untuk melambatkan langkah, memenangkan pikiran, menjaga fokus pada tujuan jangka panjang. Sabar tidak hanya terkait dengan ujian dan musibah semata. Ia juga berhubungan dengan keteguhan dalam menjalankan ibadah atau meninggalkan perbuatan maksiat. Abu Ahmad Al-Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub mengatakan bahwa as-sabrun salatun, sabrun ala musibah, wa sabrun ala ta'ah, wa sabrun anil maksiat. Sabar terdiri dari beberapa bagian. Satu, sabar dalam menerima musibah. Dua, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Tiga, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karakter ketiga sebagai pribadi al-muhbitin ialah tidak melupakan sholat. Wal muqimis sholat, orang yang melaksanakan sholat. Teknologi telah memberikan kita akses yang tak terbatas ke informasi, hiburan, interaksi sosial yang kadang-kadang dapat mengalihkan perhatian kita dari ibadah. Ketika kita terpaku perangkat elektronik kita, handphone, kita dapat terjebak dalam dunia maya yang tak terbatas. Sementara waktu yang seharusnya kita habiskan untuk sholat terlewatkan. Sholat adalah ibadah yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi langsung dengan Allah, mengungkapkan rasa syukur, memohon ampunan. Oleh karena itu,
menjaga dan melaksanakan sholat secara teratur sangat penting dalam menjaga keseimbangan spiritual kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, karakter yang terakhir atau keempat dari pribadi al-mukhbitin ialah suka berderma. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang menyifatkan sebagai rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka. Dalam melaksanakan infak, kita mendapatkan pahala dan berkah dari Allah. Infak dianggap sebagai investasi spiritual yang menghasilkan ganjaran dan keberkahan di dunia dan akhirat. Infak juga memperkuat hubungan kita kepada Allah, karena kita menyadari bahwa harta yang kita miliki sebenarnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan Allah bersifat mutlak, sementara manusia hanya bersifat nisbi atau tidak mutlak. Infak berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Melalui infak, kita dapat membantu masyarakat yang kurang mampu secara finansial untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini membantu memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat dan mengurangi kesenjangan yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah 4 karakter al-mukhbitin, yang itu mereka yang senantiasa bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, memiliki sifat sabar, tidak meninggalkan sholat, dan gemar menunaikan infak. Semoga dengan Idul Kurban ini kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang memiliki karakter al-mukhbitin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taqlana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan minal hawajid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil alamin. Mantap, mantap, alhamdulillah, mantap, mantap. Ya sama-sama Pak. Pak Ponco, alhamdulillah, alhamdulillah, sukses, sukses, alhamdulillah. Tahun depan capai antum. Waalaikumsalam. Pak, alhamdulillah, alhamdulillah. Mantap, mantap, ya. Duit emang mikir ini. Suasana sholat Idul Adha di halaman Kecamatan Jonrejo, alhamdulillah, barokallah, semua berjalan lancar. Dengan khotib Bapak Dr. Adas Haji Rosidin dan selaku imam Bapak Ponco Abah penasehat, alhamdulillah bisa berjalan gangsar lancar Pak, alhamdulillah, alhamdulillah.